terpaku dengan masalah karantina atau lockdown ya, anggaplah kita bilang lockdown atau karantina wilayah gitu ya, itu tidak akan efektif kalau parsial. Ya kan artinya apa? Satu daerah melakukan, satu daerah lain tidak. Kan daerah ini juga tidak mungkin karantina terus-menerus. Nah, Paling ada 2 minggu, 3 minggu. Begitu dia nanti buka, sementara datang lagi. daerah lain belum ada karantinanya, ya sama aja Habis. berbaur lagi, ya Betul. kan? Itu. Jadi Dan ini nggak juga yang bisa. bakal terjadi juga ya Bang, mungkin dengan anak sekolah ya. Kalau nggak dilakukan secara serentak, anak-anak sekolah yang diliburkan balik lagi, terutama anak-anak yang boarding school mungkin nggak akan selesai-selesai masalah ini. Iya, itu. Jadi kalau memang apa, ya memang harus diambil alih oleh pemerintah pusat bahwa karantina tadi itu ya kalau menurut saya bahasa saya bukan karantina lah, bisa dibilang lockdown sajalah yang lebih Hmm, jelas gitu ya. ya, ya. Nah, lockdown itu dilakukan secara serentak ya kan dan itu seluruh bahkan kalau menurut saya bukan seluruh Indonesia saja, seluruh negara harus melakukan itu. Karena nanti kalau Indonesia lockdown ya kan Malaysia lockdown tapi nanti ada negara yang lain tidak lockdown, begitu dibuka atau kayak sekarang lah kondisinya kita tidak lockdown, negara Malaysia lockdown, negara Iya. yang Filipina lockdown. Nah, ujungnya begitu mereka buka, apa mereka mau terima negara kita, misalnya orang-orang dari kita. Dia tahu kita Kalau bulat. mereka terima, nah ya makanya dilihatnya kita belum selesai masalahnya kan. Iya. Bisa jadi kan nanti mereka bikin aturan Orang negara-negara Indonesia yang nggak boleh. sudah aman corona yang boleh, yang nggak ada ini nggak boleh keluar masuk ke negara mereka. Kan bisa jadi begitu kan. Kalau Betul. nggak ya percuma gitu. Nah, makanya saya setuju kalau memang lockdown seluruh dunia harus serentak melakukan itu supaya selesai juga masalahnya. Iya, Jadi iya. kalau memang serentak 1 bulan ya 1 bulan selesai habis itu masalahnya. Kenapa saya bilang selesai? Masalah corona ini kan masalah penyebaran, bukan masalah penyakit. Kalau penyakit itu kan banyak penyakit yang diderita orang kan, ada demam berdarah, malaria segala macam. Cuma Iya. persoalannya ini penyebarannya. Nah, penyebaran itu satu-satunya jalan bisa di stop itu ya dengan memang lockdown total dan serentak itu. Iya. Karena begitu nanti selama masa lockdown itu ada yang sakit, itu langsung bisa diisolasi, bisa Hmm. ditangani sehingga dia tidak menyebarkan kepada orang lain gitu. Iya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau nanti negara kita ini cuma satu daerah lockdown, menurut saya ini parsial, nggak selesai juga. Dunia Iya. usaha juga yang pusing jadinya gitu. Benar, benar. Ini Bang sektor terakhir, food Ya. and beverage. Katanya kedai kopi hingga restoran terancam gulung tikar. Sebenarnya ya Bang, ini kita tahu bahwa kalau kita lihat dari gaya bahasa nih Bang Muslim seperti ya dari Aceh kan Bang ya. Dari Aceh, orang Aceh Ya, ini ya. banyak dagang kopi Bang ya, banyak jual kopi dan kopinya enak-enak banget. Sebenarnya sih Bang, kedai kopi ataupun restoran seperti apa sih yang mungkin masih bisa bertahan di masa seperti ini? Apa sih yang Ya. bikin mereka, ya kita tahu pasti sebagian besar jatuh. Tapi pasti ada yang masih bertahan. Kira-kira yang bagaimana sih yang masih bertahan itu, Bang? Kalau menurut Abang dari kacamata pengusaha nih, Bang. Ya, jadi begini, kalau saya melihatnya ya, eh, ini kan sekarang kurang bisa dibilang tidak bertahan atau katakanlah bermasalah gitu ya, Hmm. kurang pendapatan itu karena memang situasinya pemerintah melakukan lockdown atau tidak pun lockdown, tapi masyarakat sudah menjaga jarak gitu ya. Sudah tidak Menjaga datang. jarak ya sudah tidak datang, kumpul-kumpul juga sudah tidak gitu ya kan. Mau Artinya kan pesan pun dimarahin emaknya, Bang. Mau pesan ya, makanan dimarahin sama orang tuanya kalau yang masih tinggal sama ya, orang tua. ya itulah itu artinya kan jadi pasti berat itu, pasti berat. Saya prihatin lah dengan kondisi itu yang artinya warung-warung kopi ini kan mengharapkan atau restoran ini tempat berkumpulnya ya kan Iya. artinya jadi meeting point-nya lah orang-orang dari pulang kantor atau hari Sabtu Minggu dengan keluarga segala macam. Tapi kan hari ini sudah tidak terjadi gitu kan. Benar-benar. Jadi kalau dibilang mereka itu tadi saya bilang tadi 1 bulan mungkin mereka masih bisa bertahan. Oke lah 1 bulan mereka nggak dapat pendapatan apa-apa gitu.
Tapi kalau lebih dari 1 bulan, nah ini jadi masalah. Karena operasional dia yang salah satunya karyawan ya, itu kan Iya. harus mau tidak mau dia harus, bayarkan gitu. Iya, kemarin saya ke Jadi ya Bekasi, Bang. Itu mmm, penjual boba, kopi ya, itu sehari cuma bisa ngejual 3 gelas. 3 kali ya 20.000 Bang. 60.000 ya pendapatannya sehari. Karyawannya 4, 3. Wah, ya. sulit banget ya, Bang, ya. Bahkan saya dengar kemarin ponakan saya pun di Bekasi sudah tidak jualan lagi, karena memang nggak boleh katanya. Karena sudah Di-sweeping ya? dipantau, sudah Di-sweeping? diingatkan iya, di-sweeping. Jadi nggak boleh juga jualan karena itu jadi tempat kumpul-kumpul, dikhawatirkan. Walaupun sebenarnya Iya, kan dia bisa jualan secara online gitu ya, tapi iya, sudah dianggap sudah tidak bisa ini. Sementara dia tetap harus bayar gaji karyawannya gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat peralihannya mungkin ya, tapi tidak bisa serta-merta ya, perlu mmm, dicoba. Ya, salah satunya bagi mereka untuk bertahan, mereka memang baiknya menjual secara online. mmm, Artinya kalau menjual secara online kan masih bisa kurir, eee eee, katakanlah tadi ojek atau apapun lah gitu yang bisa meng-delivery-kan, hasil mereka. iya, Nah, itu yang paling bisa, mereka lakukan. Karena kalau di tempat mereka kayak tadi di-sweeping dan juga itu dianggap jadi tempat kumpul-kumpul dan juga udah tidak iya, efektif lagi. Mereka harus membayar karyawan mungkin lebih dari yang seharusnya karena memang tidak ada pelanggan gitu. Tapi kalau dia jual online paling tidak mungkin sebagian karyawan tadi yang dirumahkan atau apa bisa bekerja, ya memproduksi, ya dia mengatur untuk mendeliver itu atau mengirim tadi. Nah, iya, cuma persoalannya satu lagi, apakah dia tetap jualan kopi atau yang lain? iya, Karena bener. kan seperti tadi, karena orang sudah di rumah, ya bisa bikin kopi sendiri, itu Benar, satu. benar, Yang benar. kedua, dia juga tadi itu kopi bukan kebutuhan, Iya, sehingga iya. untuk Nggak minum apa harus kopi juga nggak apa-apa, pakai gitu ya, Bang? pakai online segala macam, ngapain gitu kan. Iya, Nah, kalau betul. saran saya, mumpung ini karena, topiknya virus corona di mana-mana gitu ya, ya siapkan aja makanan di minuman yang diproduksi tadi, ya di rumah gitu ya. Artinya dijalankan secara online tadi, itu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti kembali Nah, lagi itu. makanan yang sehat lah sebenarnya, sehat Iya, dan makanan bergizi. sehat, makanan minum sehat yang bergizi yang pokoknya apa kan, eee, apa namanya, tubuh tadi. Misalnya untuk sumber vitamin, Dan syukur-syukur kalau jualannya mereka jus. bisa dapat catering ya, Bang, ya? Maksudnya pesanan dalam jangka seminggu gitu ya, atau Ya, sebulan, syukur-syukur itu akan gitu. Tapi mengamankan. intinya kalau dia jual makanan minuman yang menyehatkan, yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh, gitu ya, atau imunitas, insya Allah itu bertahan karena itu Oh iya, dibutuhkan. memang bisnis Mmm, catering yang diet food, Bang, kan sebelumnya sempat agak, semerbak lah ya di Jakarta, baru Jakarta ya. Jadi ada orang yang kesulitan menjaga berat badan, dia nggak boleh makan luar, cuma boleh makan yang dikirimin dari catering tersebut, yang sudah diatur ya, nutrisi dan segala macam, itu masih bertahan sih, Bang. Karena mereka tapi pasarnya ya menengah ke atas. Tapi kalau pasar yang terbesar, menengah dan menengah ke bawah, ini mungkin ya, usulan Abang tadi itu bagus juga. Dia mungkin yang sederhana, tempe, tahu, telur, telur rebus ya. Mungkin bisa juga makanannya yang aman, telurnya masih rebus, tinggal nanti dibuka sendiri. Jadi mereka sama-sama safe kali ya Bang ya, di titik seperti itu ya. ya, atau misalnya jus buah Jus gitu ya, buah, betul. atau itu kan memang sekarang kan dianjurkan gitu, ya kan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi kan vitamin-vitamin itu harus ya istilahnya setiap harilah dikonsumsi oleh tubuh kita gitu. Nah Berarti itu mudah-mudahan lagi-lagi makanan-makanan yang minuman yang khususnya yang kayak sekarang kemarin sempat heboh boba yang manis-manis seperti itu mungkin nggak akan bertahan di masa seperti ini, Bang. Dia harus cari langkah lain harus. ya, ya yang tadi kenapa booming tadi masker, ya kan APD, alat-alat untuk, kesehatan tadi tim medis karena memang semua concern-nya ke sana kan. Nah, sekarang sama juga dengan makanan minuman yang memang selain yang makanan minuman yang apa istilahnya memang pokok gitu ya, makanan pokok, ya tentunya makanan yang dibutuhkan memang
untuk kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Nah, Iya, mungkin itu yang apalagi katanya kan negara kita ini dari nenek moyang kita dulu banyak sekali warisan makanan minuman yang menyehatkan lah, katakanlah ya kayak jahe, dari wedang jahe, ya dari sayuran, dari tanaman gitu ya, rempah-rempah, banyak lah. Nah, banyak sekali kan. Nah, itu saja yang saya pikir sekarang diarahkan ke situ. Mumpung jamu-jamu ya kali ya Bang, ya apapun lah yang istilahnya makanan apa namanya istilah menyehatkan. yang dari warisan nenek moyang kita itu ya kan. Kearifan lokal, kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan banyak sekali tuh. Tiap daerah beda-beda mungkin ya kan, tiap Hmm, daerah dari mulai Aceh sampai Papua sana ya masing-masing pasti punya sangat spesifik hmm, 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 apa-apa makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh hmm, tadi hmm. itu. Ya, karena memang genetiknya orang beda-beda, DNA-nya beda-beda ya mungkin apa namanya terhadap makanan juga berbeda-beda juga apa efeknya, pengaruhnya gitu. Nah, Ya, inilah yang apa istilahnya dia dijadikan peluang seperti betul, yang saya bilang tadi, betul. saudagar itu 1000 akal, ya lihat peluangnya. Kalau itu insya Allah masih sangat terbuka peluang itu Iya itu gitu. pasti, Karena pasti. masyarakat kita baru sadar untuk sehat karena ada Sekarang, masalah karena kan karena ada sekarang iya. sekarang ini baru baru sadar Baru gitu kan. sadar cuci tangan sekarang Bang. Ya, makanya gitu kan. Jadi itu yang jadi apa istilahnya hikmah lah salah satunya ya kan. Ternyata Betul. kita jadi orang yang bersih gitu ya. Iya, iya, Setelah ditimpa musibah seperti ini gitu kan. iya, 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 Makanannya juga yang makan sehat gitu. iya, Ya iya. karena timbang musibah seperti ini gitu. Benar, benar, benar.